masuk di HBCJ dan saya masuk di lingkup AHJ. Banyak hal-hal yang saya dapat, Pak. Contoh, mencoba untuk hal-hal baru, contoh jadi MC lah atau apalah. Kan banyak, Pak, hal-hal yang di luar dari komunitas kita bisa dapatkan di situ. Komunitas itu kan sebagai sarana mereka berkumpul lah dengan hobi yang sama gitu. Lebihnya adalah yang menggali potensi gitu loh. Halo Brosis, kita bertemu kembali dalam acara Singerti seputar informasi ngobrol bersama community. Nah, untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu anggota komunitas Honda Beat Street Jakarta. Nah, itu Bro Yanuar. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dari Honda Beat Street Club Jakarta. Iya, Pak, betul. Honda Beat Street Club Jakarta. Masih ada? Alhamdulillah masih berjalan, Pak. Walaupun orangnya Ini kalau nama aslinya Yanuar ya, tapi dia ngetopnya Bowo. Jadi dulu tuh berapa tahun yang lalu zamannya TikTok masih baru-baru mulai gitu ya. Dia suka bikin konten tuh joget-joget. TikTok kan awalnya kan dubbing ya. Iya, betul. Joget-joget gitu kan. Dia bikin gerakan tuh. Yang terkenal apa dulu? Bowo TikTok ya? Ada Bowo TikTok. Jadi memang mukanya hampir sama. Lemparan rambutnya juga sama. Yang beda nasib doang. Nasibnya doang. Dia nasibnya bagus, kita nasibnya kurang. Nah, dulu tuh gitu tuh si Bowo mengapa Bowo gitu kan. Bowo mana? Bowo anak Beat Street gitu. Padahal sih Yanuar sama aja gitu. Terus ya akhirnya TikTok udah mulai banyak ya buat jualan segala macam ya, kayak gitu lagi ya. Iya. Nah, kembali ke Honda Beat Street Club Jakarta itu klub apa itu? Ya, kita kalau Honda Beat Street Club Jakarta itu kita kumpulan anak-anak yang khususnya khususnya pengguna Honda Beat Street kok. Honda Beat Street ya yang ada di Jakarta. Alhamdulillah lah bisa berjalan, dan waktu itu kita berdiri di tahun 2017, Pak. 2017 berarti sekarang udah mau menuju ke Sewindu, Pak, 8 tahun, Pak. Iya, kebetulan nih nanti bulan April. Biasa kalau mau mendekati Sewindu dekade gitu kan, yang lama-lama langsung ada mulai ini lagi ya. Iya, Pak. Mulai agak sedikit ada gerakan lagi gerakan. Iya, entar kalau udah selesai acaranya udah nyilam lagi. Betul, Pak. Pada males lagi gitu kan. Sekarang berapa nih membernya? Membernya yang aktif kurang lebihnya masih sekitar 10 lah. Hitung jari ya. Hitung jari, Pak. Tapi kalau di grup ada 20 sampai 30. Tapi goib, Pak, semuanya. Pembantu kali ya. Padahal motornya masih banyak ya. Iya, apalagi kan baru launching juga kemarin kan belum lama tuh. Yang ban 12 ya, yang ring 17 itu. Tapi 12 ya, Pak ya. Iya. Kebetulan memang belum ada anggota lagi, Pak, yang dari yang baru ini gitu. Pada takut atau kenapa tuh? Mungkin belum untuk kita promosinya belum mulai lagi, Pak. Mungkin nanti setelah ini. Karena ini kali ya lokasi kopdar pindah. Kopdarnya, dan itu kebetulan, Pak, memang untuk lokasi kopdar kita sudah pindah di dekat mau perbatasan ke arah Depok, Pak. Di mana tuh tepatnya? Dan kebetulan di angkringan di arah mau masuk ke PAL Depok. Perbatasan yang mau arah ke Raya Bogor nih, ada dari Cijantung, Cibubur. Dari itu aja, Pak. Dari Simpang Depok, dari itu aja, Pak, Lenteng Agung. Lenteng Agung ada KFC Gardu. Oh, sana. Pisces itu. KFC Gardu maju lagi. Waktu itu kita pernah kopdar juga. Iya, di Pisces. Maju lagi dikit. Pas banget mau belok ke kiri. Arah PAL situ ada angkringan. Gue keren PAL Raya Bogor sono. Sini, Pak. Masih perbatasan antara Jakarta Selatan mau masuk ke arah Depok. Jalur ngebut itu mah. Ya, mana ada yang mau ngeliat. Big Street 88. Iya. Kalau mau mampir juga takut. Sangkanya ntar anak mau tawuran lagi ntar. Ya, Pak. Jadi untuk sementara emang untuk lokasi kopdarnya kita belum ada. Karena ada beberapa kendala ya, Pak. Jadi harus nyari lokasi baru lagi. Sementara kita alihkan di angkringan sana, Pak. Iya. Kalau di ABCJ sebagai apa tuh lo? Sekarang udah nggak punya jabatan, Pak, di ABCJ ya. Jatuhnya cuma ngeramein doang lah, Pak, anak-anak. Tapi masih diorangin ya? Alhamdulillah, Pak, masih ketua yayasan, Pak, ketua yayasan. Kalau ini nasionalnya apa namanya? Nasionalnya kita ada Honda Beat Street Indonesia. HBSI ya? HBSI, Pak. Iya, sebagai apa tuh? Kalau di HBSI saya jabat jadi wakil ketua umum nasionalnya, Pak. Tapi dari awal tuh? Ya, masih, Pak. Masih. Harusnya tahun ini ada perubahan, Pak. Cuman belum ada perubahan nih, Pak. Harusnya tahun ini kita bikin acara, cuman memang kita belum buatkan, Pak. Udah berapa tahun belum siap. Jatuhnya
Saya jabat udah 3 apa 4 tahun inilah Pak, kurang lebihnya. Dari pas sebelum pandemi berarti? Ya Pak, dari yang waktu itu acara di Puncak tuh Pak. Kita Munas di Puncak, peresmian di Puncak, deklarasi di Puncak. Akhirnya sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Karena nggak dilanjut, kenapa tuh? Karena tim-timnya belum siap Pak, mungkin ya Pak, untuk mempersiapkan acaranya gitu. Iya, ini banget ya, bahasanya ini banget ya. Anjay, asik. Diplomatis ya, tim belum siap ya. Iya Pak, ya kalau dibilang ya mungkin dari teman-teman HBSI di wilayah-wilayah lain masih agak sibuk mungkin ya Pak untuk recovery dari COVID ya Pak, masih dalam masa. Tapi di daerah tuh HBSI-nya membernya masih banyak apa sama kayak Jakarta? Hampir sama kayak Jakarta Pak, sama. Gitu. Hampir sama lah. Kenapa tuh ya? Mungkin saya juga kurang paham Pak kalau untuk karena penggunanya Honda Bistrit lumayan banyak masih banyak Pak, masih banyak. Tapi nggak tahu Pak nih, intinya sih kalau dari HBSI-nya sendiri kita sih sudah ada kurang lebihnya 50 bendera Pak yang tergabung di HBSI. Dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ke arah sampai ke Ambon Pak. Nah itu. Dari situ udah sampai kurang lebih 50 lah Pak yang tergabung di HBSI. Tapi kalau secara unitnya itu buat touring ya masih nyaman apa kalau yang saya pakai selama ini sih Pak, kalau soal irit jangan diragukan lagi Pak. Kenapa tuh? Saya kalau touring jalur Pantura start dari Depok, full tank bisa sampai Palimanan Pak. Palimanan sekitar itu 200. Hampir lah kurang lebihnya. Kalau kisaran jamnya itu saya kurang lebihnya 6 jam lah Pak perjalanan sana. 6 jam. Pelan tuh jalannya makanya irit. Itu kita manfaatkan Pak yang namanya indikator ekonya tuh Pak. Ya, itu yang saya selalu manfaatkan Pak ya. Jadi saya nggak mau yang buru-buru banget, yang penting eko nyala udah aman gitu. Kecepatan dia di angka 70-74 km per jam. Pokoknya lampu ekonya masih nyala deh gitu. Cari aman. Kalau udah 80 mah udah kalau 80 itu. Udah bisa 2 kali ngisi lah Pak. Gitu. Sering satu rahmi ke pom bensin tuh ya. Iya. Itu sih Pak. Alhamdulillah kalau dari segi irit saya rasain irit banget Pak kalau buat Bistrit. Dan kebetulan motor saya pun motor yang sampai sekarang mungkin usianya udah hampir 7 tahunan, belum pernah, jangan sampai sih Pak ya, turun mesin. Belum pernah, alhamdulillah. Penting oli ya. Olinya selalu lancar Pak. Servis gitu ya. Olinya kadang-kadang kalau ada dapat pakai gitu Pak. Iya. Dapat sumbangan, dapat hadiah, giveaway, door prize gitu. Betul. Pokoknya ganti aja. Yang penting ganti mereknya apapun ya. Kalau saya rutinnya 3 minggu sekali, entah 1 bulan sekali, wajib ganti oli, gitu Pak. Buat perawatan aja sih Pak. Ya. Karena emang intensitas penggunaan motornya ini ya. Iya Pak. Kalau saya kan kebetulan juga tiap hari di lapangan terus Pak, di jalanan terus gitu. Jangan jadi ngojek malu-malu. Tinggal tiap hari ojol gitu kan, ngapain sih pakai bilang ya, kan bahasanya biar enak Pak didengar sama pemirsa nanti di sana gitu. Tapi emang rata-rata teman-teman Bistrit ini pada ngojol semua? Hampir mungkin bisa dibilang 30% lah, 30-40% lah Pak, kurang lebihnya. Selebihnya masih banyak anak kuliahan sama pekerja, mungkin bisa dibilang beberapa lah. Kenapa nggak direkrut aja teman-teman ojol yang lain? Motor sama, jadi member, biar Pak, banyak. Boleh Pak. Boleh tuh Pak, nanti kita coba rekrut lagi Pak. Terus kedepannya apa nih? Ada rencana kegiatan dari HBSCJ? Kalau untuk rencana Pak, kita punya rencana di bulan April Pak nanti. Bulan April itu 2 bulan lagi dong? Iya, kurang lebihnya Pak. Ada habis Lebaran. Sewindu Pak, sewindunya HBSCJ. Ya. Nah, makanya sekalian Pak, kali bisa dapat sponsorship. Terus habis acara bubar juga. Terus lagi mau biasanya ini ya, mau anak-anak komunitas nih ya, mau event, pada kumpul, bikin kaos, bikin jaket, terus acara bubar. Emang kebanyakan begitu Pak. Kalau masalah duit, berantem. Mau mana kaos gua jelek banget jadinya, berantem tuh biasa tuh komunitas. Emang kendalanya begitu tuh Pak kadang-kadang Pak. Dari nanti kita produksi kaos nih, tiba-tiba kok hasilnya jelek nih, ya lu aja sendiri sono yang jalan gitu, kalau nggak mau direpotin gitu kan. Tuh antar temen. Iya, lu udah mau tinggal duduk manis ya kan, lu cuma tinggal dapet terima ininya nih hasilnya apa gitu, udah diem aja. Udah ribut, ada aja kan, sepi lagi, bisa gitu tuh, sering banget tuh. Kebanyakan emang Pak kendalanya di
manajemen uang Pak, keuangan Pak, betul. Ya makanya mesti diantisipasi. Kalau di keuangan gitu kan. tuh Pak udah, ribet dah. Kalau istilahnya zaman dulu kan masih banyak ya klub-klub yang lama dulu kan kayak begini mereka nggak tahu kan harus bagaimana mencegahnya, harus bagaimana mencari solusinya nggak tahu gitu. Sekarang kan udah banyak pengalaman jadi cerita kayak gue cerita nih, hati-hati nih entar kalau mau acara masalah uangnya, hitung-hitungannya, keterbukaan pada teman-teman. Jadi mengantisipasi jangan sampai setelah acara malah bubar gitu, ribut masalah uang kayak gitu. Tapi emang udah nggak bisa dipungkiri lagi Pak, mungkin hampir setiap event pasti ada crash di situ Pak. Iya. Cuman yang saya alamin sekarang Pak, kalau di HBCJ waktu zaman dulu anak-anaknya tuh dulu belum ada orang dong. Ya dulu sawah. Dulu waktu masih rame-ramenya, ibarat katanya kalau memang mereka mau menghadiri, contoh kita ada acara HBD ya Pak, Mangga Bakers Day yang diadakan sama AHM setiap tahun 1 tahun sekali. Itu pasti anak-anak kita, member-member kita ada yang memberanikan diri untuk menghadiri acara tersebut, walaupun nanti pulangnya dari acara mereka bisa dipecat dari kerjaan gitu Pak. Jadi kayak lebih loyalitasnya ada gitu kan. Militansi gitu kan, semangatnya gitu. Ya, beda dengan sekarang Pak. Sekarang lebih banyak ini kaum mending-mending. Apa ya Pak? Ya jatuhnya bisa dibilang begitu Pak. Jadi kayaknya lu nggak mau banget ribet gitu gitu. Maunya yang instan, jadi udah ikut gitu. Ya kan kalau komunitas kan pasti begitu awalnya. Mereka mau apa eksistensi apa ya, menyebarkan nama klubnya, eksistensi dirinya gitu. Jadi apapun resikonya, udahlah gas saya dah. Mau ntar resign gampang ya kerja lagi, pasti begitu kan. Betul. Nah lambat laun udah 5 tahun, mau hampir 10 tahun. Udahlah mau ngapain, klub gue udah gede, udah besar gitu kan. Orang pada kenal, ngapain gue perjuangin gitu. Tapi gimana ya Pak, jatuhnya kayak semacam, ku dulu ngerasain bikin HBCJ tuh pengennya bisa berjalan sampai step yang besar gitu ya Pak, sampai 10 tahun lah, 20 tahun lah dengan anggota yang masih solid lah Pak gitu Pak. Cuman kesini-sininya dijalankan emang ya mungkin banyak problemnya ya Pak yang kita jalanin selama kita ada di sini gitu ya. Tetap dijalanin aja Pak, walaupun teman-teman sudah mungkin sibuk dengan kehidupannya masing-masing, saya tetap ada di HBCJ gitu. Penak zamanku tuh. Ya karena lo gak ada kerja, karena gak ada kegiatan lagi aja. Coba kalau ada kerjaan yang sibuk gitu, lo bakalan ngalin ke kerjaan lah. Gitu. Ya wajar dinamika komunitas kayak gitu ada aja. Itu HBCJ nggak ada pelantikan. Pelantikan ada Pak. Ada. Pelantikan. Dan kebetulan memang kalau di kita itu pelantikannya sistemnya gini Pak. Selama ada masa kepengurusan klubnya itu kan 2 tahun Pak. Di awal nanti ada kepengurusan baru, mereka melantik anak-anak. Jadi generasi. Prospek itu kita prospek selama 2 tahun itu kita lihat kinerja mereka seperti apa Pak. Nah nanti di saat ada kepengurusan baru, inilah kerja dia dulu awal untuk permulaan menjadi pengurus baru, yaitu melantik anak-anak itu gitu Pak. Jadi kita bikin sistemnya begitu Pak. Tapi senioritasnya gimana? Nggak ada. Alhamdulillah sih Pak. Ya ada 1-2 lah Pak gitu. Cuma oknum yang nggak bisa disebutin satu-satu. Tapi Pak. masih ini ya kondusif lah ya. Alhamdulillah Pak masih. Kalau sampai sekarang sih anak-anaknya masih ya mungkin yang ngikut sama saya sampai sekarang ya masih ada, masih berjalan. Dan sekarang kita lagi nyiapin juga Pak untuk acara nanti sewindunya HBCJ yang nanti bakal kita adain di bulan April. Di GBK kita persiapkan Pak. Rencananya emang mau di GBK Pak. Paling mentok-mentoknya di Warkop Pak. Warkop. Terus apa nih harapan lo ke depannya nih kalau buat HBCJ sendiri? Atau HBSI sendiri mau gimana? Harapan saya sih dengan mungkin eranya yang sekarang ya Pak ya, bisa kita bilang era sekarang itu kan lebih ke milenial ya Pak ya. Ya pengennya saya tetap bisa berjalan HBCJ-nya dengan mengikuti apa yang sudah berjalan sekarang. Contohnya misalkan di era milenial lah kita harus bisa ngikutin nih. Lebih ke arah konten misalkan ya, kita ayo mau coba gitu Pak. Lebih ke situ sih Pak, mengikuti arahnya. Nah berarti kalau gitu ya lu mesti bikin kayak kegiatan-kegiatan yang
menjenuhkan member, betul, ataupun merangkul member baru dari kolom lain gitu. Dalam arti kan sekarang ya lu bilang main konten gitu, ya udah ikutin aja maunya anak sekarang gitu loh, bikin konten San Mori, naik ride gitu kan. Yang tadinya komunitas itu maunya cuman kopdar, touring gitu kan. Kan ada kolom lain nih, anak San Morian, anak naik ride gitu kan. Lo ajak mereka tuh yang pakai Bistreet gitu, lo ikutin maunya dulu gitu kan. Oh dia maunya San Mori, jalan ke Pak Un, ke Senayan, ya anak member yang lama lo ajak, ikut aja maunya kayak gitu. Boleh sih Pak. Pelan-pelan, ada ikatan emosional, pada ceng-cengan, pada akrab, baru tarik gabung komunitas gitu. Sambil menyelam minum air ya Pak. Iyalah, sambil bikin konten, ya kan seru-seruan. Makin banyak berteman di darat maupun di sosmed, gitu kan enak. Boleh Pak, nanti kita coba Pak. Lo boleh aja keluar dari sini lupa ntar nih. Ya kan? Karena kan dari ya Honda Bistreet kan emang buat cocok ya buat anak-anak Gen Z kali ya gitu. Iya, bisa Pak, bisa dibilang sekolah yang kuliah gitu. Lo mau konten bikin San Mori kayak lo bikin naik ride gitu. Udah pada modifikasi pakai bilet-bilet segala macem gitu kan, lampu masih cocok Pak kalau di bilet, kalau buat Bistreet masih bisa. Iya, masih bisa oke gitu. Ya lo ide-ide kreatif aja sama teman-teman member, lo ngobrol santai gimana ya, oh kita masih ini nih kayak begini gitu kan. Akhirnya ya ada apa ya, ada aktivitas gitu, ada medianya, lo punya Instagram klub, posting kayak gitu. Bisa berarti aja lebih kita mengikuti yang baru dulu kali ya Pak ya. Ya karena perkembangan zaman kan kita harus mengikuti. Nah, itu Pak, yang terkadang begitu Pak, anak-anak lama ini nih bisa nggak ya mereka untuk mengikuti, paling ya PR-nya kita arahkan mereka dulu ke sana. Iya. Iya, nggak bisa secara frontal mau semuanya, lu mesti semuanya pukul rata nih ngikut nih, nggak bisa gitu. Paling beberapa yang mau ya silakan aja gitu kan, karena dari awal kan semangat lo adalah mempertahankan HBCJ sendiri ke depannya bagaimana nih kayak gitu. Kalau cuman datang kopdaran, ngobrol gitu kan, jawab canda, selesai pulang, nggak ada suasana baru, ya bakal monoton. Iya gitu Pak, loh. kalau dirasain emang ya selama ini ya kita datang kopdar, jadi kayak bosen Pak. Bosen gitu. pasti, touring enggak. Ya touring enggak, mentok di waktu, mentok di. Mana waktunya nggak ada. Waktunya gitu nggak kan. Iya, gitu. Jadi simpel aja, ya bikin San Mori, naik ride gitu kan. Kita ntar kolaborasi dengan nggak mesti klub lain, tapi ada kan kayak apa ya, kayak tim-tim gitulah. Ya. Yang sekarang ya. Apalah kayak gitu kan, beat apa nih anak Gen Z gitu. Ajak aja collab, apa gitu ya Pak. Collab sama mereka gitu kan. Ya walaupun awal memang agak canggung, belum pada kenal, ya udah cair aja. Gitu. Boleh Pak, boleh dicoba itu Pak. Nanti kita coba. Nah, dari situ gitu kan, nanti lo apa namanya langsung apa ya, dari awal situ nanti finalnya di itu acara Enip. Iya, betul. Pas anniversary lo undang tuh mereka tuh. Gitu samanya kayak waktu anak HSRC spasi kan, Oh iya benar Pak. Ya kan diundang tuh spesi apalah yang bukan membernya. Ya betul. Gitu. Yang dibikinin itu ya, slot untuk mereka pajang motor ya Pak ya. Unitnya kayak gitu dibikin gitu kan. Kan nanti member AHY atau tamu undangan lihat yang wah, Bistreet rame juga ya. Ininya apa namanya, membernya walaupun itu bukan member lo, member dari cabutan tarkaman gitu. Ya. Iya, setidaknya kan membawa nama baik komunitasnya HBCJ gitu loh. Wah, dia NF bagus juga ya, masih banyak nih membernya gitu. Boleh Pak, boleh dicoba nih Pak masukannya. Nanti kita coba. Nah, terus kemarin gimana tuh? Kemarin dari apa acara ngayap kan? Nah, iya tuh Pak. Gimana tuh pengalaman sebagai panitia tuh? Nah, itu Pak ya. Ini saya sedikit cerita nih Pak acara ngayap. Saya disuruh untuk survei lokasi Pak tadinya awalnya. Oke lah, karena saya pengangguran ya Pak, waktunya banyak untuk bisa survei. Saya coba survei sana lokasi sampai 2 hari Pak waktu itu. Dan kebetulan di hari keduanya dapatlah lokasi yang teman-teman panitia, oke, kita fix di lokasi tersebut gitu. Ternyata kita meeting segala macam, ditunjuklah jadi PIC Pak di situ. Wah, itu antara tekanan batin ya. Tekanan batin Pak. Wah, mental aman. Aduh, gimana nih ya. Batin keganggu, mental aman yang penting. Cuman kayak lebih apa ya? Gue harus bisa nih karena secara tidak langsung ini buat pembelajaran gue nantinya. Kalau memang nanti di sini gue bisa sukses, gue bisa bikin acara di acara gue sendiri Pak gitu Pak. Siapa yang jadi panitia? Siapa yang jadiin tuh? Apanya tuh? Yang jadiin lo PIC siapa emang?
Ada namanya Bandar, Pak. Ada namanya Bandar, Pak. Ayo Pak Sigit, Pak, itu, Pak. Saya dijeblosin, Pak, di situ, Pak. Dijeblosin sama Bandar, Pak. Terus? Ya, akhirnya yang saya ambil kesimpulannya, acara ngayap tersebut banyak pengalaman yang saya dapat, Pak. Contohnya saya bisa memanage gimana untuk mengelola tim panitia di lapangan gitu kan. Ya walaupun ada sedikit kendala cuman masih bisa kondusif gitu. Terus gimana caranya saya harus kayak semacam membawa peserta yang tiba-tiba yang saya tadinya tuh nggak sampai segitunya, Pak. Pikiran saya tuh cuman anggotanya paling 60 kali apa 70. Nah ini bisa sampai 120, Pak, kurang yang lebihnya, Regis Pak. Iya, Regis sampai 120. Dengan model-model pola pikir dan maunya gitu kan. Nih gimana nih gitu kan. Jadi yang di tim panitia pun terkadang kan banyak kepala, banyak pikiran ya, Pak ya. Nah, itu saya yang harus bisa menentukan, saya harus ngambil kesimpulan di situ, Pak. Saya harus ngambil yang mana gitu. Ya itu jadi pembelajaran saya sendiri. Gimana caranya saya manage semuanya, akhirnya ya kalau dibilang sukses, semua balik lagi ke teman-teman. Belum sponsor lagi ya. Itu Pak, maunya sponsor gimana? Sponsor yang mau tadinya, ikut datang. Nah, betul, Pak. Bagian tenda ya. Sponsor itu saya tadinya nggak kepikiran sampai sebanyak itu, Pak. Ternyata waktu dikumpulin ya ada mungkin 20 kali ya, Pak ya. Iya, 15 ada ya, antara kurang lebih 20-an lah. Itu buat saya ya pembelajaran lagi, Pak. Wah, gimana nih ya, harus mengikuti apa yang sudah jadi MOU perjanjian antara kita dengan sponsorshipnya gitu. Belajar lagi tuh, Pak, di situ. Oh, ternyata harus seperti ini ya, seperti ini. Oh ya, bagus lah. Jadi saya ada masukan juga. Nanti di saat saya punya kegiatan atau mau bikin acara lagi, insya Allah udah siap, Pak. Gitu. Tapi kenapa anak Bistrit kadang datang? Balik lagi, Pak, kalau anak-anak Bistrit mereka nggak ada dana, Pak, untuk datang gitu. Sama waktu ya kali ya, Pak ya. Waktu lebih ke situ sih, Pak. Ya kenapa nggak nimbrung aja gitu? Pengennya begitu, Pak. Kemarin ada yang bilang sama saya, si Febri, Pak. Kok boleh ikut nggak gitu? Ya udah ngomong sama Bandar dulu. Ya nggak berani dah gitu. Lebih ke situ, Pak. Tapi ya ada juga kan dari HBCJ yang ikut serta, kebetulan jadi panitia juga. Ya intinya tetap membawa nama HBCJ untuk di setiap event HJ atau setiap event WMS yang menyelenggarakan, Pak. Insya Allah kita tetap ada di situ untuk support tenaga atau ya lebih ke situlah, Pak, intinya. Semuanya balik lagi buat saya ngambil semuanya tuh kayak lebih ke pengalaman saya dapat gitu. Lebih ke situ sih, Pak. Ya, makanya kan ya gunanya komunitas itu ikut paguyuban gitu. Betul. Kan, digabung gitu, ada kegiatan, tunjuk sebagai panitia gitu kan. Ya, jadi tuh ya biar dia juga bisa belajar, berkembang, buat kembali lagi ke komunitasnya, ke klubnya. Kita tawarkan tuh sponsor banyak-banyaknya gitu kan, dari yang berapa listnya, 50-an ya. Ada kurang lebih 50 lebih lah, Pak, hampir 60 itu. Sampai masuk yang sekitar 20 sponsor 20, gitu kan. 40% bisa kita ambil lah. Gitu. Bukan nggak sekedar otomotif, sampai porselen aja, sampai Pak. Cangkir aja. Cangkir kan. Ada minuman saset juga itu, Pak. Gue bilang kapan lagi gitu loh, anak bikers camping dapat souvenirnya cangkir atau muk gitu kan, kayak orang nikahan nggak ada, cuma di AHJ doang kali gitu kan. Betul. Itu jadi semua panitia juga yang ada link sponsor ya mereka hubungin, ada kontaknya. Ada lagi iseng nih gitu kan, si Tio iseng nih di DM-in nih, dikirimin proposal tuh, produk apa, kopi apa di DM-in. Tapi produk apa gitu, nyangkut masuk. Gitu, yang ada sebuah produk untuk perawatan sepeda motor gitu ya, dia baru mulai nih mau berkembang gitu. Dia ada buat bagusin menggelapin body, buat perawatan helm segala macam, buat ban gitu kan. Tawarin nih dia sama Tio, nyantel gitu kan, ngangkut udah lumayan tuh gitu. Ya dia juga butuh promosi produknya, mencari komunitas, dan kita punya punya acara, mengundang banyak peserta, ya udah pas. Kebetulan gitu. Juga Pak yang soal pembersih itu saya sempat ngobrol juga sama mereka. Emang ini pertama kalinya Pak mereka terjun sama dunia komunitas, karena sebelumnya 2 tahun lebih ke perusahaan dia. Mereka lebih online Pak, online shop gitu.
Cuman setelah saya coba obrolin sama mereka, ya mas saya suka mas begini, jadi buat pendekatan dulu gitu. Karena dijualan juga lumayan, buka booth dijualan ada yang beli. Iya. Alhamdulillah tuh Pak. Buat mereka ngasih poin plusnya, mas saya senang mas untuk acara ini gitu. Untuk selanjutnya jika memang ada acara lagi bisa dikontak mas gitu. Apa Ya, alhamdulillah jadi bisa terus nanti Pak. Dia acara lo nggak mau dia. Mas maaf nih lagi over. Apa sih? Nah itu Pak. Jadi kalau kayak kemarin yang sponsor itu ya mereka kayak ngasih positif ya Pak buat acara kita, acara ngayap. Itu mereka, wah mas saya suka mas begini, apalagi saya datang ke sini orang-orangnya juga bisa ngobrol baik sama saya, panitianya bagus gitu, saya dikasih tempat lah di sana, saya dikasih makan lah di sana gitu. Ini udah suatu kebanggaan buat kita, nanti kita bisa report ke kantor untuk kalau memang ada event-event selanjutnya kita bakal pasti ikut join lagi gitu Pak. Iya. Nah istilahnya kayak kalau sponsor itu kan dia menawarkan produk gitu, mempromosikan, feedbacknya apa gitu. Gue butuh masa gitu, masa yang melihat kemasan gue nih gitu loh, masa yang produk gue. Ya kayak misalkan nanti nih HBSCJ mau ulang tahun nih bulan April gitu kan, mau ngajak mereka untuk open booth gitu kan. Tapi kalau nggak ada masanya ya percuma juga. Gitu. Itu Pak, PR Pak. Kalau buat HBSCJ insya Allah kalau anggota ya insya Allah kita cari tarkaman Pak di luar. Gitu. Ya berarti kan misalnya ya member yang ada sekarang ini harus diupayakan dulu, mesti rajin lo datang lo ke Kopdargap aja, lo datang lo ke acara-acara komunitas lainnya gitu. Ibaratnya ketika lo mau ada acara ngundang mereka akan respect gitu loh. Tapi lo nggak pernah datang, pernah nyilem gitu kan. Tiba-tiba ngasih undangan, lalu siapa? Nah itu, malas biarin aja. Gue kenal sama bawa doang, yang lain biarinnya itu mesti dijaga. Gitu. Ya biasa kan komunitas seperti itu. Ini Pak, paling saya lagi PR-nya ya itu untuk menerapkan itu ke anak-anak Pak yang sekarang. Mungkin mereka lebih apa ya, untuk show up mereka tuh masing-masing masih belum berani Pak. Jadi masih kayak harus dipandu dulu, dibawa dulu gitu. Ya intinya sih nanti setiap ada event-event saya udah coba sebar Pak. Kalau memang harus bagi tugas gitu Pak. Ada yang kesini, ayolah silahkan jalan gitu. Yang penting relasi kita nanti banyak nanti di luar sana teman-teman kita untuk silaturahmi itu sih Pak. Iya. Yang penting kan diarahkan dengan baik gitu kan, terus ya diberikan pemahaman seperti apa, bagaimana gitu. Kadang ada yang cuma sekedar datang cuma ya semaunya aja gitu. Pengennya saya tuh gini Pak. Saya tuh pengennya menerapkan di HBSCJ tuh. Saya ini buat saya pribadi ya Pak ya. Saya masuk di HBSCJ dan saya masuk di lingkup AHJ. Banyak hal-hal yang saya dapat Pak. Contoh misalkan kalau untuk ilmu udah pasti ya Pak ya. Ilmu udah pasti dari segi kopdar atau apalah ilmu sosial media atau apa. Boleh. Jadi kayak semacam gue diajak syuting nih Pak gitu kan sama Kira gitu. Secara tidak langsung saya belajar untuk percaya diri Pak di depan kamera. Itu kan suatu apa ya Pak? Ilmu juga dong Pak ya. Di samping kita dapat fee-nya, kita dapat ada namanya pembelajaran diri untuk membawa kita lebih percaya diri di depan umum gitu. Itu saya pelajarin Pak. Yang awal mulanya cuman satu kamera, oke lah, satu orang doang nih, saya coba beraniin diri. Lama-lama ada audien, ternyata begini ya. Itulah Pak ilmunya Pak. Jadi saya bisa percaya diri, saya bisa untuk apa ya, mencoba untuk hal-hal baru, contoh jadi MC lah atau apalah. Kan banyak Pak hal-hal yang di luar dari komunitas kita bisa dapatkan di situ. Nah pengennya saya tuh dari HBSCJ bisa nerusin nih nantinya gitu. Iya kan itu komunitas itu kan sebagai sarana apa ya, mereka berkumpul lah dengan hobi yang sama gitu. Selebihnya adalah yang menggali potensi gitu loh. Berarti kan jatuhnya Pak dari komunitas itu tidak yang melulu itu aja Pak. Iya. Gitu. Ya hobi jadi profesi. Betul Pak, betul. Gitu. Itu Pak yang pengen saya terapin. Lo ngikut
siapa ya temen kesut gitu kan, korporat perusahaan, tiba-tiba tetangga ada yang sunatan, suruh bikin videonya, kan bisa aja. Atau makasih ya Wo ya, dikasih gope gitu kan, lumayan. Jadi kemarin gitu Pak, jadi saya sering ikut syuting gitu ya Pak ya, ikut jadi talent apa, ntar nanti saya jadi kameramen gitu. Ada waktu itu pernah Pak, jadi saya tiba-tiba dapat WhatsApp, Mas bisa nggak ya Mas jadi MC saya di anak saya ulang tahun Pak gitu, di KFC gitu kan. Yaudah ayolah gitu, belajar juga Pak. Pernah Pak itu? Pernah Pak. Dibayar berapa? Waktu itu 300. Lumayan dong. Lumayan. Lagu apa bagi? Pulang bawa ayam Pak. Lagu nggak dibagi? Jangan bagi bego lah pecah dua. Itu Pak, jadi banyak hal yang didapat lah Pak. Dari segi apapun itu, kalau memang kitanya bisa membawanya, pasti nanti bakal kelihatan kok Pak. Oh nanti cocoknya kemana nih? Ayo kita ikutin. Iya. Gitu, jalannya. Nah kayak gitu. Ada job gitu misalkan ajak temen, tolong videoin seputar 15 detik, masukin video di IG, nggak apa-apa buat dokumentasi gitu kan. Nanti ketika orang nanya, nih contohnya ada kayak gitu kan, sebagai media promo juga. Itu. Ya Pak, banyak yang kita dapat Pak dari komunitas. Khususnya saya bisa masuk AHJ pun, wah itu suatu kebanggaan ya Pak, karena dari masuk AHJ, Bisrit bisa dikenal. HBCJ khususnya Pak, kalau di lingkungan Bisrit, alhamdulillah yang mendeklarasikan pertama adanya Bisrit Jakarta Pak. HBCJ dulu bisa dideklarkan sama AHJ sama WMS juga. Itu yang pertama kali membuat teman-teman wilayah memberanikan diri untuk berdiri di setiap wilayah. Pak. Itu suatu kebanggaan juga Pak buat kita. Ternyata kita bisa loh gitu, walaupun dulu gempurannya agak berat tuh Pak ya. Alhamdulillah bisa. Karena nama yang sama gitu ya. Karena nama sama. Ya, terus dari payung nasionalnya pun sama Pak. Yang tadinya awalnya agak susah, dengan adanya event di WMS sama AHM gitu ya Pak. Ada waktu itu di tahun 2000. Oh gitu. Ya itu HBD Pak. Itu Beat Day. Ya, Beat Day yang di Cibubur Junction. Ya. Kan ngundang tuh ada dari sebelah, ada dua gitu kan, duduk bareng di situ Pak. Alhamdulillah dari pertemuan itu mereka mengasih izin untuk kita mendirikan payung nasional, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri. Iya. Kalau nggak ada itu mungkin belum bisa sampai sekarang Pak gitu. Kalau nggak ada bandar mah. Kalau nggak ada bandar. Untungnya ada bandar ya. Itu Pak. Ya banyak Pak yang didapat, HBCJ bisa masuk di AHJ, banyak Pak proses yang kita dapatkan. Ya itu tadi 2 poin itu yang di awal kita bisa berjalan sampai sekarang, ya itu Pak. Karena ada bisa deklar, udah gitu bisa mendirikan payung nasionalnya juga. Ya udah sampai sekarang bisa berjalan dengan 50 bendera yang sudah tersebar di Indonesia gitu, Iya. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, buat Brosis itu misalkan yang mau gabung ke HBCJ di mana nih? Lokasi kopdarnya atau IG-nya ke siapa biar DM gitu. Halo Bro and Sis, dimanapun berada khususnya di Jakarta dan sekitarnya, jangan lupa datang ke kopdaran kita Honda Bistrit Club Jakarta yang berada di Angkringan di sebelum masuk pintu PAL ya. PAL Depok, dari arah Lenteng Agung ya. Kita kopdar di minggu pertama dan minggu ketiga. Jangan lupa setiap bulannya. Untuk yang mau ngelihat kita di sosial media, kita punya Instagram kita namanya Honda Bistrit Club. Di follow dan ya itulah pokoknya. Di DM lah. DM-nya pokoknya. Ya. Udah itu. DM minta nomor, dari DM minta nomor telepon pengurusnya gitu kan, biar lebih lanjut untuk nanti kopdar pas waktunya gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga minggu pertama sama ketiga Pak. Minggu 2 sama 4 libur Pak, biar mereka pada fokus ngojek ya. Oke, Brosis, sudah hampir setengah jam lebih ya kita ngobrol dengan Bro Yanuar dari Honda Bistrit Jakarta. Banyak suka dukanya ketika dia membangun sebuah komunitas, ikut ke dalam paguyuban dan menghasilkan sebuah prestasi bagi dirinya gitu ya. Banyak banget manfaatnya lah gitu ya. Jadi mungkin Brosis kalau mau gabung silakan aja
Honda Street Jakarta atau klub Honda lainnya silakan aja gitu. Yang sudah masuk ke dalam paguyuban AHJ atau CC Honda Jakarta. Oke Brosis, thank you. Kita bertemu kembali dalam acara Singerti di episode berikutnya. Salam satu hati.